Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang bernama Bartimeus, seorang yang buta dan hanya dikenal sebagai pengemis di pinggir jalan. Tetapi ketika Yesus lewat, Bartimeus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata jasmaninya. Dia melihat kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ada kalanya kita juga merasa seperti Bartimeus. Kita mungkin sedang berada di pinggir jalan. Kehidupan, mengalami masalah, kecewa, kehilangan harapan, atau sudah lama berdoa, tetapi belum melihat jawaban. Namun, firman Tuhan hari ini mengajarkan, jangan berhenti berseru kepada Yesus. Bartimeus tidak membiarkan keadaannya membungkam imannya. Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tidak bisa melihat Yesus dengan matanya. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus lewat, dia langsung berseru. Perhatikan, Bartimeus tidak berkata, "Sudahlah, mungkin Tuhan tidak peduli." Dia justru berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mungkin hari ini kita tidak tahu bagaimana jalan keluar dari masalah kita. Tetapi kita tidak harus mengetahui semuanya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita mungkin tidak melihat jalan, tetapi kita tahu siapa yang memegang jalan itu. Ketika keadaan berkata tidak ada harapan, tetapi iman berkata Yesus masih ada. Jangan biarkan suara orang lain menghentikan doamu. Markus 10 ayat 48. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ini bagian yang sangat kuat. Ketika Bartimeus berseru, orang-orang justru menyuruhnya diam. Mungkin dalam kehidupan kita juga ada suara-suara yang berkata, "Sudahlah, jangan berharap. Doamu sudah terlalu lama. Percuma berdoa. Masalahmu tidak mungkin selesai." Tetapi Bartimeus tidak berhenti. Semakin dilarang, semakin keras dia berseru. Iman bukan berarti kita tidak pernah menghadapi tekanan. Iman berarti kita tetap percaya sekalipun ada tekanan. Saudara, jangan biarkan kegagalan kemarin membuat kita berhenti berdoa hari ini. Jangan biarkan penolakan manusia membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab, jangan berhenti berseru. Yesus mendengar seruan yang sungguh-sungguh. Markus 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Bayangkan ini. Di tengah kerumunan yang begitu banyak, Yesus berhenti. Mengapa? Karena Yesus mendengar suara Bartimeus. Saudara, mungkin manusia tidak mendengar tangisan kita. Mungkin orang lain tidak mengerti pergumulan kita. Mungkin kita tersenyum di depan banyak orang. Tetapi sebenarnya hati kita sedang menangis. Tetapi Tuhan mendengar. Tidak ada doa yang terlalu kecil bagi Tuhan. Tidak ada air mata yang tidak dilihat. Tidak ada pergumulan yang tersembunyi darinya. Ketika Bartimeus berseru, Yesus berhenti. Dan saya percaya
ketika kita berseru kepada Tuhan dengan iman, Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup kita, sekalipun kita belum melihat hasilnya. Bartimeus harus meninggalkan sesuatu untuk datang kepada Yesus. Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah bagi Bartimeus bukan sekadar pakaian. Itu mungkin menjadi sesuatu yang sangat penting baginya sebagai seorang pengemis. Tetapi ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus meninggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Ini mengajarkan bahwa ketika Tuhan memanggil kita, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Mungkin kepahitan, ketakutan, rasa kecewa, kebiasaan lama, pikiran negatif, atau ketidakpercayaan. Kita tidak bisa terus memegang masa lalu sambil meminta Tuhan membawa kita masuk ke masa depan. Ada waktunya kita harus berkata, Tuhan, aku lepaskan semuanya dan aku mau mengikut-Mu. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Markus 10 ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus sebenarnya tahu kebutuhan Bartimeus. Tetapi Yesus tetap percaya. Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus tahu apa yang dia butuhkan. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan doa yang jelas. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, aku kuatkan keluargaku. Tuhan, bukakan jalan dalam hidupku. Tuhan, pulihkan hatiku. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melewati pergumulanku. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan jujur, karena Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita katakan. Tuhan melihat hati kita. Iman Bartimeus membawa dia kepada mujizat. Markus 10 ayat 52. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Perhatikan perkataan Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus datang kepada Yesus dengan iman. Dia tidak membiarkan kondisinya menentukan masa depannya. Dia tidak membiarkan suara orang lain menghentikannya. Dia tidak berhenti berseru. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang sedang berada seperti Bartimeus. Ada yang sedang duduk di pinggir jalan kehidupan, merasa tidak berdaya, merasa doa belum dijawab, merasa Tuhan begitu jauh. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini sederhana. Jangan berhenti berseru kepada Yesus. Kalau orang lain menyuruhmu diam, tetaplah berdoa. Kalau keadaan berkata tidak mungkin, tetaplah percaya. Kalau jawaban Tuhan belum terlihat, tetaplah berharap. Karena kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan berhenti dan berkata, panggillah dia. Dan ketika Tuhan membuka jalan, apa yang selama ini tidak mungkin bagi manusia, bisa menjadi mungkin di tangan Tuhan. Jangan menyerah, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berseru. Yesus masih mendengar, Yesus masih peduli, Yesus masih sanggup menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu seperti Bartimeus. Kami membawa segala pergumulan, air mata, kekecewaan, ketakutan, dan kebutuhan kami. Tuhan, ajar kami untuk tidak menyerah ketika doa kami belum mendapatkan jawaban.
Berikan kami iman yang tetap berseru sekalipun keadaan berkata tidak mungkin. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedang menangis, dan bukakan jalan bagi mereka yang sedang mengalami jalan buntu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa. Seperti Engkau berhenti mendengar seruan Bartimeus, kami percaya Engkau juga mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin.